Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-Miswar bin Shaddad, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dunia itu dibanding akhirat tiada lain hanyalah seperti jika seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah dia menariknya kembali. Dalam hadis lain disebutkan dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, andaikan dunia ini di sisi Allah hanya serupa dengan sebelah sayap seekor nyamuk, tentulah dia tidak akan memberikan dari sebagian dari dunia itu kepada orang kafir barang seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan ia mensahihkannya. Dalam hadis lain, dunia itu terlaknat di dalamnya kecuali apa-apa yang bagi Allah darinya. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mencintai dunianya akan menimbulkan mudarat terhadap akhiratnya, dan barang siapa mencintai akhiratnya akan menimbulkan mudarat terhadap dunianya, maka hendaklah kalian lebih memilihkan yang kekal daripada yang fana. Al-Hasan menulis surat yang panjang kepada Umar bin Abdul Aziz mengenai celaan terhadap dunia. Di dalam surat tersebut disebutkan, amma ba'du, dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat abadi. Adam diturunkan ke dunia sebagai satu hukuman baginya. Oleh sebab itu waspadalah terhadap dunia, wahai Amirul Mukminin. Siapa yang ingin mencari bekal di dunia, maka dengan meninggalkan dunia itu sendiri. Kekayaan yang diperoleh di dunia sesungguhnya adalah kemiskinan. Orang yang menjunjung tinggi dunia akan dihinakan. Orang yang selalu mencari dunia akan terus merasa miskin. Ia tak ubahnya racun yang menggerogotinya, tetapi dia tidak sadar jika racun tersebut mampu membinasakannya. Waspadalah dari tempat tinggal yang melalaikan dan menipu ini. Bergembiralah di dalamnya dan penuhilah apa yang belum ada. Kesenangan dunia itu dengan kesedihan dan barisan-barisannya dengan kotoran. Andaikan Sang Pencipta tidak menyampaikan suatu kabar dan tidak memberikan perumpamaan tentangnya, tentulah orang yang tidur akan langsung bangkit dan orang yang lalai akan tersadar. Tetapi bagaimana itu akan terjadi sementara ancaman dan peringatan datang darinya? Baginya dunia ini tidak mempunyai arti apa-apa. Allah acuh terhadapnya sejak pertama kali diciptakan. Kunci-kunci dan seluruh simpanannya pernah ditampakkan kepada Nabi SAW. Di sisi Allah tidak ada yang kurangi walaupun hanya sayap pengganti, maka beliau tidak mau menerimanya. Beliau tidak mau mencintai sesuatu yang membuat Allah murka atau meninggikan apa yang direndahkannya. Allah menyingkirkan dunia agar tidak menjadi pilihan bagi orang-orang yang soleh dan menghamparkannya kepada musuh-musuhnya sebagai sesuatu yang menipu. Apakah orang-orang yang tertipu mengira bahwa dengan adanya dunia yang ditakdirkan ada di tangannya, itu dia lalu merasa dimuliakan? Sepertinya dia lupa terhadap apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengganjal perut dengan batu saat dalam kondisi lapar. Padahal tak seorang pun di dunia ini yang pernah mendapat tawaran seperti yang ditawarkan kepada beliau, dan beliau tidak akan takut dicurangi. Dia menduga seperti itu karena akal yang tak terfungsikan dan pikirannya lemah. Siapapun yang memiliki sangkaan seperti itu, maka hal ini menunjukkan kekurangan akalnya dan melemahkan pikirannya. Malik bin Dinar berkata, berhati-hatilah terhadap sihir, maksudnya adalah dunia, karena ia bisa menyihir hati para ulama. Di antara perumpamaan dunia, Yunus bin Ubaid berkata, dunia itu ibarat seseorang yang sedang tidur. Orang itu memimpikan sesuatu yang dibenci dan sesuatu yang disukainya di dalam tidurnya. Selagi dia dalam keadaan seperti itu, dia pun terbangun dari tidurnya. Seperti ungkapan mereka, orang-orang pada tidur, justru ketika mereka tertidur, mereka malah terjaga. Maknanya adalah bahwa mereka terjaga dengan kematian, dan di tangan mereka tidak ada sesuatu dari apapun yang mereka contohkan dan bergembira di atasnya. Disebutkan bahwa Isa pernah melihat dunia ini dalam bentuk seorang wanita tua yang sudah ompong yang ditempeli dengan berbagai macam aksesori yang mentereng. Beliau bertanya kepadanya, berapa kali engkau menikah? Si wanita tua menjawab, aku tidak bisa menghitungnya. Isa bertanya, apakah sekian banyak suami yang pernah menikah denganmu itu mati ataukah bercerai denganmu? Mereka semua kubunuh. Jawabnya, malang benar nasib sebagian suamimu yang lain sebagai calon-calon berikutnya. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari suami-suamimu yang terdahulu? Bagaimana mungkin engkau bisa membinasakan mereka satu persatu dan mereka sama sekali tidak bersikap waspada terhadap dirimu? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dunia ini didatangkan pada hari kiamat dalam rupa wanita tua yang sudah diubanan, buta, dan taring-taringnya menyembul keluar serta rupanya buruk. Ia muncul di hadapan makhluk, lalu ada yang bertanya, apakah kalian tahu ini? Mereka menjawab, kami berlindung kepada Allah dari informasi ini. Ini adalah dunia yang kalian saling berselisih untuk mendapatkannya, saling memutuskan hubungan persaudaraan, saling mendengki, saling membenci, dan saling menipu. Lalu dunia dilemparkan ke neraka. Seraya berseru, wahai Rabbi, manakah orang-orang yang mengikutiku? Allah berfirman, pertemukan dengan dunia orang-orang yang mengikutinya. Dari Abul A'la, dia berkata, aku pernah bermimpi melihat seseorang wanita tua renta yang di badannya terdapat berbagai macam perhiasan. Sementara orang-orang berkerumun di sekelilingnya terbelalak kedua matanya ketika memandang ke arahnya. Aku bertanya, siapakah engkau ini? Wanita tua itu menjawab, apakah engkau tidak mengenalku? Tidak, jawabku. Aku adalah dunia, jawabnya. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kataku. Dia berkata, kalau memang engkau ingin berlindung dari kejahatanku, maka bencilah dirham atau uang. Sebagian yang lain berkata, aku pernah bermimpi melihat dunia ini dalam rupa seorang wanita
yang buruk rupa dan lusuh. Perumpamaan yang lain tentang kehidupan dunia ada 3 macam. 1. Keadaan di mana dirimu belum ada wujudnya sama sekali, yang di kemudian hari keadaan itu pun ada. 2. Keadaan antara menjelang detik-detik kematianmu hingga tiada lagi yang tersisa dari kehidupan yang fana ini. Pada saat ini jiwamu memiliki ekstensi setelah ia lepas dari badanmu, bisa di surga dan bisa di neraka. Ini merupakan kehidupan yang abadi. Ketiga, keadaan antara yang pertama dan kedua atau keadaan pertengahan, yaitu saat-saat kehidupanmu di dunia. Lihatlah jangka waktu ini, bandingkan dengan saat antara keadaan yang pertama dan kedua. Niscaya engkau akan tahu betapa pendek keadaan yang ketiga ini. Tak lebih lama dari sekilas pandangan jika dibandingkan dengan umur dunia. Siapa yang melihat dunia dengan mata seperti ini, tentu dia tidak mau cenderung kepada dunia. Tidak peduli apakah hari-hari yang dilaluinya dalam kesempitan dan bahaya, ataukah dalam kelapangan dan kesenangan. Karena itu Rasulullah SAW tidak peduli terhadap nilai satu bata pun atau sepotong kayu pun. Beliau bersabda, apakah urusanku dengan dunia? Perumpamaanku dan perumpamaan dunia itu laksana seorang pengembara. Beliau bersabda lagi, di bawah sebatang pohon, kemudian dia beristirahat sejenak dan meninggalkan pohon itu. Isa alaihissalam pernah bersabda, dunia ini laksana jembatan, seberangilah jembatan itu dan janganlah kalian memakmurkannya. Ini merupakan perumpamaan yang sangat gamblang bahwa dunia adalah jembatan yang menghantarkan ke akhirat. Ayunan pada masa bayi merupakan tiang pancang pertama dari jembatan ini, dan liang lahat merupakan tiang pancang terakhir dari jembatan ini. Di antara manusia ada yang memotong separuh jembatan itu, sebagian lain ada yang memotong sepertiganya, sebagian lain ada yang tinggal selangkah lagi menyelesaikan penyeberangannya, tetapi dia lalai. Apapun yang terjadi, setiap orang harus menyeberangi jembatan ini. Siapa yang hanya berhenti di jembatan ini, membangun dan memasanginya dengan berbagai macam perhiasan, padahal dia sudah diperintahkan untuk menyeberanginya, berarti dia adalah orang yang bodoh. Ada yang mengatakan, siapa yang mencari dunia maka dia seperti orang yang meminum air lautan. Setiap kali dia minum lagi, saat itu pula dia merasa haus hingga dia mati karena terus meminumnya. Di antara orang salaf ada yang berkata kepada teman-temannya, pergilah kalian hingga dunia diperlihatkan kepada kalian. Lalu bersama mereka dia beranjak menghampiri tempat pembuangan sampah, lalu berkata lagi, lihatlah gambaran buah-buahan, ternak, madu, dan minyak samin yang dimiliki manusia dalam tumpukan sampah ini. Perumpamaan lain tentang dunia telah diriwayatkan dari Al-Hasan. Dia berkata, aku pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku dan diri kalian dari perumpamaan dunia seperti segolongan orang yang mengurangi padang pasir yang tandus selagi berdebu. Selagi mereka belum tahu masih seberapa jauh sisa perjalanan yang harus ditempuh, mereka pun menghabiskan bekal dan hanya penyesalan yang menyisanya. Sementara mereka masih berada di tengah-tengah padang pasir yang tandus tanpa ada bekal dan tanpa ada kendaraan yang mengangkut mereka. Mereka pun yakin akan mati di tempat itu. Selagi mereka dalam keadaan seperti itu, dari kejauhan terlihat seorang lelaki yang berambutnya masih menitikkan tetes air. Mereka berkata, tentunya orang itu baru saja dari tempat yang subur. Setelah orang itu dekat dengan mereka, dia bertanya, ada apa kalian ini? Seperti yang engkau lihat, jawab mereka. Apa pendapat kalian jika aku menunjukkan air yang melimpah dan lembah yang subur kepada kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Kami tidak akan mendurhakaimu dalam satu urusan apapun, jawab mereka. Kalau begitu kalian harus berjanji dan bersumpah atas nama Allah. Maka mereka pun berjanji dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak mendurhakai orang itu dalam satu urusan pun. Maka orang itu menunjukkan air yang melimpah dan lembah yang hijau dan subur. Mereka menetap di sana seperti apa yang dikehendaki Allah. Kemudian orang itu berkata, sekarang marilah kita pergi. Kemana? Tanya mereka. Menuju air yang tidak seperti air kalian ini, ke lembah yang tidak seperti lembah kalian ini. Mayoritas di antara mereka berkata, demi Allah kami tidak mendapatkan tempat yang seperti ini, karena itu kami mengira tidak ada tempat lain yang seperti ini. Apa yang akan kita perbuat dengan kehidupan yang lebih baik dari saat ini? Hanya sedikit saja di antara mereka yang berkata, bukankah kalian sudah berjanji dan bersumpah atas nama Allah untuk tidak mendurhakai orang ini? Dia telah percaya kepada kalian pada awal pernyataan. Maka demi Allah, hendaklah kalian juga percaya kepadanya pada akhir pernyataannya. Kelompok yang terakhir inilah yang ikut orang tersebut dan sisanya tetap berada di tempat yang subur itu. Tak lama kemudian mereka diserbu musuh. Sebagian ada yang menjadi tawanan, sebagian lain ada yang mati terbunuh. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan yang karenanya itu diutus Allah adalah seperti seorang lelaki yang mendatangi kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku melihat musuh di seberang sana dengan mata kepalaku sendiri, sementara aku hanya bisa memberi peringatan. Maka carilah selamat. Sekelompok orang dari kaumnya menaati orang itu. Pada malam itu pula mereka langsung pergi sehingga bisa selamat. Sedangkan kelompok lain tetap berada di tempat mereka. Pada pagi harinya pasukan musuh menyerbu tempat mereka, membunuhi dan menawan mereka. Begitulah perumpamaan orang yang mendurhakaiku dan mendustakan apa yang kubawa berupa kebenaran. Pasal, hakikat dunia antara yang tercela dan yang terpuji. Sudah cukup banyak orang yang telah mendengar celaan terhadap dunia dan menerimanya secara utuh. Lalu mereka percaya bahwa ini merupakan isyarat yang terjadi kepada segala yang ada di dunia, yang diciptakan untuk berbagai manfaat. Lalu mereka pun berpaling dari hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, seperti makanan dan minuman. Allah telah menciptakan
Dalam tabiat manusia dua macam kerinduan jiwa kepada sesuatu yang bermaslahat baginya. Setiap kali jiwa menginginkannya, maka mereka menghalangnya dengan anggapan bahwa ini merupakan gambaran orang yang zuhud yang dimaksudkan. Seperti inilah kebanyakan orang jalan-jalan orang yang zuhud. Mereka berbuat seperti ini karena minimnya ilmu mereka. Karena itu kami akan memperlihatkan yang benar tanpa pemihakan. Dapat kami katakan bahwa dunia ini merupakan ungkapan tentang barang-barang yang tampak dan ada di depan mata manusia, berupa bumi dan apa yang ada di permukaannya. Bumi merupakan tempat tinggal manusia dan apa yang ada di atasnya seperti pakaian, makanan, minuman, pernikahan dan lain-lainnya merupakan santapan bagi kendaraan badannya yang sedang berjalan kepada Allah. Tidak ada hal lain yang tersisa dari seekor unta yang digunakan untuk bergaji selain menurut kemaslahatannya. Siapa yang memanfaatkan menurut kemaslahatannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya, maka itu adalah terpuji. Dan siapa yang memanfaatkan melebihi apa yang dibutuhkannya karena tuntutan kerakusan dan ketamakan, berarti dia layak dicela. Sebenarnya kerakusan itu sama sekali tidak menguntungkan dunianya, sebab dia keluar dari hal yang bermanfaat kepada sesuatu yang menyiksa, sehingga dia lalai mencari akhirat dan lupa tujuan. Perumpamaan dirinya seperti orang yang rajin memberi makan untanya, memberinya minum, mengganti palananya, sementara dia lupa bahwa teman-temannya yang lain sudah berangkat dan hanya dia sendiri yang tinggal di lembah menjadi sasaran serangan binatang buas. Juga tidak bagus mengabaikan apa yang dibutuhkan, sebab unta yang dijadikan tunggangan tidak akan kuat berjalan kecuali dengan memberikan apa-apa yang bermaslahat baginya. Jalannya selamat adalah jalan pertengahan, yaitu mengambil dari dunia sebatas apa yang dibutuhkan berupa bekal perjalanan, termasuk pula hal-hal yang sangat dimintai, karena mengambil apa yang diminati bisa memberikan dorongan untuk memenuhi hak yang memang harus dipenuhi. Sufyan Ats-Tsauri bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan selalu membawa bekal makanan berupa roti puding dalam perjalanannya. Sesekali waktu Ibrahim bin Adham memakan makanan yang bagus, dia berkata, jika kami mendapatkan maka kami makan apa yang biasa dimakan orang-orang, dan jika kami tidak mendapatkan maka kami bersabar seperti kesabaran orang-orang lain. Setiap orang layak melihat kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak lalai mengambil dari dunia dan tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi hak-hak jiwa. Dia harus menimbang bagian jiwa tentang sesuatu yang diinginkannya. Jika memang sesuatu yang diinginkan itu merupakan bagiannya dan bermanfaat serta bisa mendorongnya dalam melaksanakan kebaikan, maka keinginan itu harus dipenuhi. Tetapi jika keinginan itu hanya sekedar tuntutan nafsu dan tidak berhubungan dengan kemaslahatannya, maka itu merupakan bagian yang tercela dan harus dihindari. Penjabaran, celaan dan pujian terhadap harta. Sebenarnya harta itu sendiri tidak ada yang bisa dicela, tetapi celaan adalah dengan sesuatu pengertiannya tertuju kepada diri manusia. Suatu pengertian itu bisa karena hasrat yang terlalu menggebu, atau mencarinya dengan cara yang tidak halal, atau menahannya tidak menurut haknya, atau mengeluarkannya tidak dengan cara selayaknya, atau membagaikannya. Karena itu Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum aw auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan. Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah dua seekor serigala yang dilepaskan di tengah sekumpulan domba lebih rusak daripada hasrat seseorang untuk mendapatkan harta dan kemuliaan itu hanya bagi agamanya. Para salaf sangat takut terhadap cobaan harta. Selagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat suatu penaklukan yang dilakukan pasukan perangnya, maka dia menangis lalu berkata, Allah tidak menahan yang demikian ini dari nabinya dan dari Abu Bakar karena untuk suatu keburukan yang dikehendakinya terhadap mereka berdua, dan Allah memberikannya kepada Umar karena kehendak yang baik baginya. Yahya bin Mu'adz berkata, dirham atau uang itu laksanakanlah jengking. Jika engkau tidak bisa mewaspadainya, maka janganlah mengambil, sebab jika dia sampai menyengatmu maka racunnya bisa membunuhnya. Ada berkata, bagaimana cara mewaspadainya? Dia menjawab, mengambilnya dengan cara yang halal dan meletakkannya sesuai dengan haknya. Dia juga berkata, itu musibah yang menimpa hamba karena hartanya saat dia meninggal yang tak pernah didengar manusia yang seperti itu. Apa dua musibah itu? Ada yang bertanya. Dia menjawab, dia meninggalkan semua hartanya dan dia akan ditanya tentang harta itu. Penjabaran, pujian tentang terhadap harta. Telah kami jelaskan bahwa tidak ada yang tercela dengan harta itu sendiri, bahkan ia harus dipuji, sebab harta bisa menjadi sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan agama. Allah telah menamakan harta itu dengan suatu kebaikan, yang itu sebagai pokok kehidupan. Firman-Nya, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuqhum biha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil dana itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, tidak ada kebaikan pada hari seseorang yang tidak ingin mengumpulkan harta dengan cara yang halal, yang dengan harta itu tidak membutuhkan bantuan orang lain, yang dengan harta itu dia bisa menjalin hubungan persaudaraan dan mengeluarkan sesuai dengan haknya. Sufyan berkata, harta pada zaman kita sekarang ini merupakan senjata bagi orang-orang mukmin. Alhasil harta itu ibarat ular yang di dalam tubuhnya ada racun dan obat penawar. Obat penawarnya bermanfaat dan sengatannya ada racun. Siapa yang tahu manfaat dan sengatannya
memungkinkan baginya untuk mewaspadai keburukannya, namun dia juga tahu kebaikannya. Manfaat harta bisa dibedakan menjadi dua bagian, manfaat dunia dan manfaat agama. Tentang manfaat harta untuk keduniaan, semua orang tentu sudah mengetahuinya, dan karenanya banyak orang yang binasa. Sedangkan manfaat harta benda untuk kepentingan agama ada 3 macam. 1. Membelanjakan harta itu untuk keperluan dirinya, entah untuk ibadah seperti haji dan jihad, entah untuk menunjang dalam melaksanakan ibadah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya dari kebutuhan sehari-hari. Sebab jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hati tidak akan merasa tenang dalam melaksanakan kewajiban agama dan ibadah. Suatu ibadah yang tidak bisa terwujud kecuali dengan menggunakan sesuatu yang tidak, maka sesuatu itu pun bisa disebut ibadah. Mengambil secukupnya dari dunia untuk hal-hal yang bermanfaat bagi agama di luar kesenangan dan tidak lebih dari sekedar kebutuhan tetapi disebut bagian dari dunia. 2. Memberikan harta kepada orang lain. Hal ini ada 4 macam. A. Sodakoh. Tentang keutamaan sodakoh banyak sekali dan sudah diketahui banyak orang. B. Muru'ah. Maksudnya adalah memberikan harta kepada orang yang sebenarnya sudah berharta dan orang-orang terpandang sebagai hadiah atau saat berkunjung. Hal ini tak lepas dari manfaat agama karena dengan cara ini seseorang bisa mendapatkan teman dan saudara. C. Wikoyah. Maksudnya menjaga kehormatan dengan mengeluarkan harta untuk menyanggah serangan para penyair, membantah orang-orang yang bodoh, membungkam mulut mereka dan menghentikan kejahatan mereka. Hal ini juga tak lepas dari manfaat agama karena Nabi SAW bersabda, sesuatu yang bisa digunakan seseorang untuk menjaga kehormatan dirinya maka itu sama saja dengan sedekah. Karena dengan cara ini menggunjing orang yang suka menggunjing bisa dihentikan. Begitu pula perkataan-perkataannya yang bisa memicu pertengkaran, permusuhan dan dendam yang melebihi batasan syariat juga bisa dihilangkan. D. Sebagai upah yang dikeluarkan kepada orang lain karena dia memanfaatkan tenaganya. Banyak jenis pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain. Andaikan seseorang mengerjakan sendirinya, tentu akan hilang waktunya secara sia-sia dan dia tidak lagi memperhatikan jalan ke akhirat. Dengan cara berpikir dan zikir, kedudukan tertinggi bagi orang yang berjalan kepada Allah. Sementara orang lain yang tidak mempunyai harta juga bisa mengambil manfaat dengan tenaga ya. Jika engkau terlalu sibuk mengurusi sesuatu yang melibatkan tenaga orang lain dan memang hal ini bisa membantu tujuanmu, maka itu menunjukkan kelemahan akalmu. Sebab kesibukanmu semacam ini yang tidak dilandasi ilmu amal, zikir dan pemikiran lebih buruk keadaannya. 3. Harta yang dibelanjakan seseorang untuk sarana-sarana penunjang yang mendatangkan kebaikan secara menyeluruh seperti untuk membangun masjid, jembatan, hal-hal bermanfaat lainnya yang monumental. Hal ini termasuk untuk manfaat agama kecuali untuk kepentingan duniawi seperti mencari ketenaran, menghina kemiskinan, merasa diri hebat dan lain-lainnya. Bahaya dan cobaan harta juga bisa dibedakan menjadi 2 macam, berhubungan dengan agama dan berhubungan dengan dunia. Bahaya harta yang berhubungan dengan agama ada 3 macam. 1. Biasanya harta itu menyeret kepada kedurhakaan sebab siapa yang merasa mampu melaksanakan kedurhakaan akan merasa terdorong dan punya kesempatan untuk melaksanakannya. Harta termasuk sesuatu yang mempunyai kekuasaan untuk menyeret kepada kedurhakaan. Selagi seseorang merasa putus asa untuk melakukan kedurhakaan, maka dia pun tidak merasa tergerak untuk melaksanakannya. Yang lebih dapat menjaga diri adalah tidak mengambil peduli. Sesungguhnya orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan jika menerjunkan diri dalam sesuatu yang diminati nafsunya, maka dia akan binasa. Jika dia sabar, tentu kesabarannya itu akan terasa berat baginya karena dia merasa mempunyai kekuasaan dan kemampuan. Cobaan yang harus ditanggung orang yang keadaannya lapang lebih berat dari cobaan orang yang keadaannya sempit. 2. Menggerakkan seseorang untuk mencari kesenangan dalam hal-hal yang dimubahkan hingga akhirnya hal ini menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Lalu dia tidak sabar jika mendapatkan kesenangan tersebut. Boleh jadi dia tidak bisa mendapatkan kesenangan itu terus-menerus, tetapi toh dia bisa mendapatkan yang serupa dengannya. Selanjutnya dia akan terseret kepada hal-hal syubhat, lalu meningkat lagi ke bahaya kemunafikan dan kepura-puraan. Dengan hartanya yang melimpah itu tentu dia harus bergaul dengan berbagai jenis manusia. Jika begitu keadaannya, tentu dia tidak akan lepas dari kemunafikan, permusuhan, dengki, dan gunjingan. Dalam keadaan seperti ini harus ada penataan kembali terhadap harta. 3. Seseorang tidak bisa lepas dari harta. Hartanya membuat dirinya lalai mengingat Allah. Ini merupakan penyakit yang kronis sebab dasar ibadah adalah mengingat Allah, memikirkan keagungan dan kebesarannya. Inilah yang membuat hati menjadi tenang. Pagi dan sore yang dolim selalu memikirkan cara memusuhi para petani, menimbang-nimbang diri mereka dan siap mengkhianati mereka. Dia akan berpikir bagaimana cara menghadapi para pendukung mereka dalam masalah pembagian air dan batas tanah. Dia juga berpikir untuk memperalat para penguasa dalam penataan pajak dan upah serta lain-lainnya. Adapun para pedagang memeras pikirannya pagi dan sore untuk mengkhianati rekanannya, membatasi geraknya dalam bisnis dan mempersempit peluangnya untuk mendapatkan keuntungan. Begitulah keadaan setiap orang yang terjun dalam kaca harta benda, hingga sekalipun orang yang kaya sudah mampu menumpuk harta yang melimpah, toh dia masih memikirkan cara untuk menjaga harta itu dan takut akan kehilangannya. Sebab yang mencukupkan diri dengan makanan pokoknya untuk sehari 2 hari, tentu dia akan selamat dari semua itu. Hal ini belum lagi jika dibandingkan dengan keadaan orang-orang yang memang sudah diperbudak oleh harta seperti selalu takut, gelisah, was-was, dan bimbang. Jadi obat penawar harta adalah mengambil sebagian di antaranya untuk kebutuhan pokoknya dan membelanjakan sisanya untuk hal-hal yang baik. Selain itu adalah racun yang mematikan.
7. Kitab celaan terhadap kerasukusan dan tamak dan pujian terhadap qanaah. Ketahuilah bahwa kemiskinan itu terpuji, tetapi orang yang miskin harus memiliki qanaah, kepuasan dan kerelaan, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki manusia, tidak melihat apa yang ada di tangan mereka, dan tidak menjadi rakus mencari harta benda dengan cara apapun. Yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali merasa puas dengan apa yang sekedar dibutuhkan, seperti dalam masalah makanan dan pakaian. Telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang memasrahkan diri, dilimpahkan rezeki yang sekedar mencukupinya dan memberi kepuasan oleh Allah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Sulaiman bin Daud radhiyallahu anhu bersabda, kami sudah mencoba seluruh penghidupan yang lunak dari yang keras, ternyata kami mendapatkannya cukup dengan yang sedikit saja. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qanaah itu merupakan harta yang tidak akan habis. Abu Hazim berkata, 3 perkara siapa yang berada di dalamnya maka sempurnalah akalnya. Orang yang mengenal dirinya, menjaga lisannya, dan puas terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah. Seorang bijak berkata, engkau adalah orang yang mulia selagi engkau berselimut kepuasan diri. Tentang rakus, Rasulullah SAW telah melarangnya dengan bersabda, wahai manusia, mencarilah harta dengan cara yang baik, karena seorang hamba tidak mendapatkan kecuali apa yang memang sudah ditetapkan baginya. Beliau juga melarang tamak dengan bersabda, himpunlah rasa putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Ada pepatah mengatakan tamak itu menghinakan seseorang pemimpin dan putus asa bisa meninggikan orang miskin. Penjabaran, cara terapi, rakus dan tamak serta obat yang bisa sampai kepada sifat qanaah. Ketahuilah bahwa obat ini terdiri dari 3 unsur, sabar, ilmu, dan amal. Secara keseluruhan terangkum dalam hal-hal berikut ini. Pertama, ekonomis adalah kehidupan dan arif dalam membelanjakan harta. Siapa yang menginginkan qanaah, maka dia harus menutup pintu-pintu yang bisa digunakan untuk keluar oleh dirinya dan mengembalikan dirinya kepada apa yang sekedar dibutuhkannya. Puas terhadap makanan yang ada, sedikit lauk pauknya, cukup dengan 1-2 lembar pakaian, dan membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini. Jika dia mempunyai keluarga, setiap anggota keluarga dibiasakan dengan cara ini pula. Nabi SAW bersabda, tidak akan menjadi miskin seorang yang ekonomis. Dalam hadis lain disebutkan, mengatur itu sama saja dengan separuh kehidupannya. Dalam hadis yang lain, 3 perkara yang menyelamatkannya, yaitu takut kepada Allah dan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sederhana tatkala kaya dan miskin, dan adil tatkala ridho dan amarah. Kedua, jika seseorang bisa mendapatkan kebutuhan yang mencukupinya, maka dia tidak perlu gusar memikirkan masa depan, yang dibantu dengan membatasi harapan-harapan yang hendak dicapainya dan merasa yakin bahwa dia pasti akan mendapatkan rezeki. Dia harus sadar bahwa syaitan selalu membisikkan kemiskinan kepadanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus menghembuskan di dalam hatiku bahwa tidak ada jiwa yang meninggal sebelum rezeki dan ajalnya menjadi sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah harta dengan cara yang bagus. Jangan sekali-kali kalian merasa bahwa rezeki itu datang terlalu lamban sehingga kalian mencarinya dengan mendurhakai Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dikenal di sisi Allah kecuali dengan menaatinya. Jika sebuah pintu ditutup di hadapannya, sesungguhnya rezeki tetap menunggu dirinya, karena itu hatinya tidak perlu merasa gusar. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah enggan memberi rezeki hambanya yang mukmin kecuali dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ketiga, hendaklah dia tahu bahwa qanaah itu ada kemuliaan dan merasa sudah tercukupi. Dan dalam kerakusan dan tamak itu ada kelebihan, karena dia merasa tidak pernah cukup. Dalam qanaah hanya ada kesabaran menghadapi hal-hal yang subhat dan yang melebihi kebutuhan pokoknya, yang pasti akan mendatangkan pahala di akhirat. Siapa yang tidak mau mementingkan kemuliaan dirinya daripada nafsunya, berarti dia adalah orang yang lemah akalnya dan tipis imannya. Keempat, memikirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang hina dan bodoh, yang tenggelam dalam kenikmatan. Setelah itu, hendaklah dia melihat keadaan para nabi dan orang-orang yang soleh, menyimak perkataan dan keadaan mereka, lalu menyuruh akalnya untuk memilih antara kesucian makhluk di sisi Allah ataukah menyerupai penghuni dunia yang hina. Dia harus bersikap seperti ini hingga dia sabar menghadapi yang sedikit dan qanaah. Andaikan dia terlena dengan makanan yang serba lezat, maka hendaklah dia berpikir bahwa binatang pun lebih dari itu. Andaikan dia terlena dengan percintaan, maka hendaklah dia berpikir bahwa burung pun lebih banyak melakukan yang demikian itu. Kelima, dia harus mengerti bahwa menumpuk harta itu bisa menimbulkan dampak yang kurang baik seperti yang sudah kami uraikan dalam masalah bahaya-bahaya harta. Hendaklah dia melihat pahala kemiskinan, melihat orang yang di bawahnya dalam masalah keduniaan, dan melihat orang yang di atasnya dalam masalah agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian untuk tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Yang satu urusan adalah sabar dan membatasi harapan, serta menyadari bahwa sasaran kesabarannya di dunia hanya berlangsung tiada lama. Untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi, seperti orang sakit yang harus menanggung pahitnya obat saat menelannya, karena dia mengharapkan kesembuhan selama-lamanya. Lazimnya qanaah bagi orang yang kehilangan harta. Seyogyanya bagi orang yang kehilangan harta agar menggunakan qanaah seperti yang sudah kami singgung di atas. Dan siapa yang mendapatkannya harus murah hati, dermawan menafkahkan
menceritakannya kepada orang lain dan berbuat kebajikan. Sesungguhnya kedermawanan itu merupakan akhlak para nabi dan merupakan salah satu dasar keselamatan diri. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Jibril berkata, Allah azza wa jalla berfirman, Islam itu adalah agama yang kuridhoi bagi diriku dan sekali-kali tidak ada yang membuatnya lebih baik kecuali kedermawanan dan akhlak yang baik. Maka muliakanlah agama dengan dua hal ini selagi kalian masih menyertai agama itu. Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah lambung kalian dari dosa-dosa orang yang dermawan karena sesungguhnya Allah memegang tangannya setiap kali dia terpeleset. Dalam hadis lain disebutkan, surga itu tempat bagi kedermawanan. Waliullah tidak menciptakannya kecuali bagi para dermawan. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mulia dari umatku tidak masuk surga karena ibadah dan puasa, melainkan mereka masuk surga karena kedermawanannya dan keselamatan dadanya dan nasihat yang diberikan kepada orang-orang muslim. Dalam hadis lain disebutkan, hendaklah kalian berbuat yang ma'ruf karena ia mencegah serangan keburukan. Ibnu As-Sama berkata, aku heran terhadap orang yang membeli hamba sahaya dengan hartanya. Mengapa dia tidak memberi orang-orang mereka dengan kemakrufannya? Inilah di antara kisah-kisah orang yang dermawan dan murah hati. Telah diriwayatkan dalam sahih-sahih dari Nabi SAW bahwa beliau adalah orang yang lebih murah hati dengan berbuat baik daripada angin yang berhembus selagi beliau dimintai sesuatu. Maka sekalipun tidak pernah beliau menjawab tidak. Suatu kali ada seseorang yang meminta kepada beliau, maka beliau memberinya sekumpulan domba yang digembala di antara dua bukit. Lalu orang itu menemui kaumnya dan berkata kepada mereka, wahai semua kaumku, masuklah Islam karena Muhammad memberikan hadiah tanpa merasa takut miskin. Diriwayatkan bahwa Tolha mempunyai tanggungan harta terhadap Utsman sebanyak 50.000 dirham. Suatu kali Tolha pergi ke masjid dan bertemu Utsman. Dia berkata, hartamu sudah tersedia, maka ambillah. Utsman berkata, harta itu kini menjadi milikmu wahai Abu Muhammad atau Tolha sebagai dukungan terhadap keperwiraanmu. Ada seseorang Arabi atau Arab gunung atau badui datang kepada Tolha dan meminta sesuatu kepadanya. Yang memperkenalkan dirinya sebagai layaknya seorang kerabat. Tolha berkata, memang orang ini adalah kerabatku. Tak pernah ada seorang pun yang meminta kepadaku sebelummu. Lalu dia memberinya 300.000 dirham. Urwah berkata, kulihat Aisyah radhiyallahu anha membagi-bagikan harta sebanyak 70.000 dirham, sementara dia sendiri menjahit mantelnya. Diriwayatkan bahwa suatu hari Aisyah pernah membagi-bagi sebanyak 100.000 dirham kepada orang-orang. Pada sore harinya dia berkata, wahai pembantu, siapkanlah makanku. Pembantu itu datang sambil menyodorkan sebuah roti dan minyak. Ummu Durrah, pembantu itu bertanya, apakah dari harta yang engkau bagikan itu tidak ada satu dirham pun untuk engkau belikan daging bagi kita sehingga kita bisa makan dengannya? Aisyah menjawab, andaikan saja engkau tadi mengingatkanku, aku tentu akan kulakukan. Abdullah bin Amir membeli rumah Khalid bin Uqbah yang ada di dekat pasar dengan harga 90.000 dirham. Pada malam harinya Abdullah mendengar tangisan keluarga Khalid. Dia bertanya kepada keluarganya, ada apa mereka itu? Keluarga menjawab, mereka menangisi rumah mereka yang sudah dijual ini. Abdullah berkata, hai pembantu, temui dan kabarkan kepada mereka bahwa rumah dan semua hartanya menjadi milik mereka. Ali bin Al-Hasan menjenguk Muhammad bin Usama bin Zaid yang sedang sakit. Muhammad bin Usama menangis melihat kedatangan Ali. Ada apa engkau menangis? Tanya Ali. Aku mempunyai hutang, jawab Muhammad bin Usama. Berapa? Tanya Ali. 15.000 dinar, jawab Muhammad bin Usama. Hutangmu itu akan kutanggung, kata Ali. Ada riwayat yang kami dengar dari Ma'an bahwa ada seorang penyair yang berdiri di ambang pintunya. Cukup lama dia berada di sana, namun Ma'an tidak ada kesempatan untuk menemuinya. Penyair itu berkata kepada para pembantu Ma'an, jika gubernur Ma'an masuk ke taman, tolong beritahukan kepadaku. Maka tatkala Ma'an masuk ke taman, penyair itu menuliskan sebuah syair pada sepotong kayu. Lalu kayu itu dihanyutkan di atas permukaan air yang mengalir ke arah taman. Tatkala Ma'an melihat kayu dan yang hanyut di atas air, dia memungutnya dan membaca syair yang tertulis di kayu itu. Wahai Ma'an sang dermawan, tolonglah aku dengan mencukupi kebutuhan. Tiada yang dapat menolongku kecuali Ma'an yang dermawan. Siapa yang menulis ini? Tanya Ma'an. Maka penyair itu pun dipanggil untuk menghadap. Apa yang hendak engkau katakan? Tanya Ma'an. Maka penyair itu menyampaikan apa kebutuhannya. Lalu dia memberikannya sekantong uang yang berisi antara 1.000 hingga 10.000 dirham. Setelah penyair pulang, Ma'an meletakkan potongan kayu itu di bawah permadaninya. Pada keesokan harinya, Ma'an memungut kayu itu dan membacanya. Lalu dia memerintahkan bawahnya untuk memanggil penyair tersebut sambil menyerahkan 100.000 dirham kepada penyair itu. Setelah penyair pulang, dia merasa khawatir, jangan-jangan besok kejadiannya akan terulang lagi. Maka dia pun pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Pada hari ketiga, Ma'an membaca syair dalam potongan kayu yang tetap disimpannya. Ketika penyair itu dicari-cari, dia tidak didapatkan. Ma'an berkata, aku berhak memberinya hingga rumahku. Tidak ada yang menyisa walau hanya 1 dirham ataupun dinar. Suatu hari Qais bin Ubadah jatuh sakit, sementara teman-temannya tidak ada yang berani menjenguknya. Ada yang mengabarkan kepada Qais bahwa mereka merasa malu untuk datang karena mereka punya hutang kepadanya. Qais berkata, Allah menghinakan harta yang telah menghalangi teman-temanku untuk berkunjung. Lalu dia memerintahkan seseorang untuk berseru kepada semua orang, siapa pun yang mempunyai hutang kepada Qais, maka hutangnya itu telah dianggap lunas. Akibatnya tangga rumahnya ambrol karena banyaknya orang yang menjenguknya.
Penjabaran sifat bakhil dan celaannya. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua hal yang tidak akan berhimpun pada diri seorang mukmin, bakhil dan akhlak yang buruk. Beliau juga bersabda, kikir dan iman sama sekali tidak berhimpun di dalam hati seorang hamba. Nah, dari Nabi SAW beliau bersabda dan doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah hati dan bakhil. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW pernah bertanya kepada Banu Salamah, siapakah pemimpin kalian? Mereka menjawab, Sa'ad bin Qais. Hanya saja kami menganggapnya orang yang bakhil. Beliau bersabda, lalu apakah penyakit yang lebih parah dari bakhil? Pemimpin kalian adalah Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur. Hadis ini lebih sahih dari yang disebutkan oleh Amr bin Al-Jumuh. Sebagian perawi menyalahkannya. Dia berkata, Al-Barra meninggal dunia sebelum hijrah. Dari Nabi SAW beliau bersabda, tiga perkara yang merusak, yaitu kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, dan ketakjuban seseorang terhadap diri sendiri. Khattabi berkata, kikir yang membuat seseorang tidak mau memberi lebih parah daripada yang bakhil. Salman Al-Farisi berkata, jika orang dermawan meninggal dunia, maka bumi para malaikat menjaganya berkata, ya Rabbi, lepaskanlah urusan dunia dari hambamu karena kedermawanannya. Jika orang bakhil meninggal dunia, maka bumi berkata, ya Rabbi, halangilah orang ini dari surga, sebagaimana hambamu ini menghalangi apa yang ada di tangannya dari keduniaan. Di antara orang bijak ada yang berkata, siapa yang bakhil, maka musuh hanyalah yang akan mewarisi hartanya. Seorang Arabi menasihati orang lain dengan berkata, dia menjadi hina dalam pandanganku karena kebesaran dunia dalam penglihatannya. Seorang Arabi mencela suatu kaum dengan berkata, mereka berpuasa dari yang ma'ruf dan melahap kekejian. Berikut ini beberapa kisah tentang orang-orang yang bakhil. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Al-Hajib adalah seseorang lelaki yang cukup terpandang di kalangan bangsa Arab, tetapi dia bakhil. Dia tidak mau menyalakan tungku api pada malam hari karena takut ada orang lain yang melihat bias sinarnya lalu mengambil manfaat daripada apinya. Jika dia perlu menyalakannya, maka dia pun menyalakannya. Kemudian jika dia melihat seseorang ingin mencari api, maka dia buru-buru memadamkannya. Dikisahkan bahwa Marwan bin Abu Hafsah termasuk orang yang sangat bakhil. Suatu kali dia pergi menuju ke tempat tinggal Al-Mahdi. Istrinya bertanya kepadanya, aku berharap sepulangmu dari sana engkau akan membawa hadiah. Marwan menyahut, kalau aku diberi 100.000 dirham, aku akan memberimu 1 dirham. Karena ternyata dia hanya mendapatkan 60.000 dirham, maka istrinya hanya diberi 4 dawanik. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang kaya raya namun dia juga sangat bakhil. Dia selalu meneliti barang hingga mendetail lalu membeli sedikit dari kebutuhannya. Lalu dia memanggil seorang kuli, tanyanya, berapa upah yang membawa barang-barang ini? 1 habbah, jawab kuli. Masih terlalu mahal, kata orang yang bakhil. Apa? Kurang dari 1 habbah? Apa aku tak salah dengar? Tanya kuli keheranan. Orang yang bakhil berkata, kami biasa membeli makanan dengan 1 habbah, lalu kami duduk bersama-sama untuk memakannya. Penjabaran mendahulukan kepentingan orang lain. Tingkatan kedermawanan yang paling tinggi adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, seseorang makan hartanya padahal dia juga membutuhkan harta itu. Sedangkan tingkatan bakhil yang paling parah adalah bakhil terhadap dirinya sendiri sekalipun dia membutuhkannya. Berapa banyak orang bakhil yang tidak mau mengeluarkan hartanya? Dia sakit tetapi dia tidak mau berobat. Dia menginginkan sesuatu tetapi tidak menurutinya hanya karena bakhil. Betapa jauh perbedaan antara orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri padahal dia membutuhkan dan orang yang mengabaikan kepentingan dirinya padahal dia membutuhkan. Akhlak adalah suatu pemberian yang diletakkan Allah dimanapun yang dikehendakinya. Di antara sifat mendahulukan kepentingan orang lain, tidak ada satu derajat pun yang lain dalam masalah kedermawanan. Allah telah memuji para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki sifat ini. Firman-Nya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Sebab turunnya ayat ini berasal dari kisah Abu Talha yang memberikan satu-satunya makanan yang mestinya dimakan anaknya kepada orang lain yang lapar. Kisah ini sudah terkenal. Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr, dan Al-Haris bin Hasim serta beberapa orang lainnya dari Bani Al-Mughirah mati syahid pada waktu perang Yarmuk. Tatkala mereka 3 orang ini dalam keadaan terluka, mereka diberi beberapa teguk air. Mereka menyodorkan air itu kepada yang lain dan akhirnya mereka mati semua tanpa ada seorang pun yang sempat meminumnya. Pada mulanya air itu diterima oleh Ikrimah. Dia melihat Suhail yang sedang memandangi dirinya, maka dia berkata, minumlah air ini terlebih dahulu. Ketika air itu ada di tangan Suhail dan Suhail melihat ke arah Al-Haris yang sedang memandanginya, maka air itu disodorkan kepada Al-Haris sambil berkata, minumlah air ini lebih dahulu. Masing-masing ingin mendahulukan kepentingan yang lainnya untuk meminumnya. Yang akhirnya mereka mati semua tanpa ada seseorang pun yang sempat meminumnya. Lalu Khalid bin Al-Walid melewati mereka sambil berkata, demi diriku atas sikap kalian. Salah seorang sahabat ada yang diberi hadiah berupa kepala kambing. Dia berkata, saudaraku lebih membutuhkan kepala kambing ini daripada aku. Lalu dia memberikannya kepada orang lain. Orang yang keduanya yang menerimanya pun berkata seperti itu. Begitu seterusnya hingga kepala kambing itu berputar melewati 7 rumah, lalu kembali lagi ke rumah orang yang pertama menerimanya. Suatu kali Abdullah bin Ja'far pergi ke ladangnya. Dia sempat singgah di sebuah kebun kurma milik seseorang yang di sana. Ada seorang pembantu kulit hitam yang bekerja di tempat itu. Ketika itu dia menerima makanannya diantarkan kepadanya.
Pada saat yang sama ada seekor anjing yang masuk ke kebun dan mendekati pembantu kulit hitam itu. Dia melemparkan sepotong roti ke arah anjing yang langsung disantapnya. Kemudian dia melemparkan sepotong roti ke arah anjing yang langsung disantapnya. Kemudian dia melemparkan sepotong lagi ke arah anjing dan langsung disantapnya. Kemudian dia berbuat seperti itu lagi ketiga kalinya. Abdullah yang memandang bertanya, "Wahai anak muda, berapa banyak makananmu setiap harinya?" "Seperti yang engkau lihat tadi," jawabnya. "Mengapa engkau lebih mendahulukan kepentingan anjing itu? Itu bukan termasuk anjing yang galak. Ia datang dari suatu tempat yang jauh dalam keadaan kelaparan. Sementara aku enggan untuk mengusirnya," jawab pemuda pembantu itu. "Lalu apa yang bisa kamu perbuat?" tanya Abdullah bin Ja'far. "Aku masih menyisakan sedikit ini untuk kumakan hari ini," jawab pemuda itu. Abdullah bin Ja'far berkata, "Dia rela menderita karena sifat kedermawanannya. Orang ini ternyata lebih dermawan daripada aku." Kemudian dia membeli kebun itu dengan segala isinya, juga membeli pemuda kulit hitam itu dan memerdekakannya. Setelah itu dia memberikan kebun tersebut kepadanya. Beberapa orang miskin berkumpul seperti biasanya di tempat mangkal mereka. Sementara mereka hanya memiliki roti yang hanya sedikit, tidak cukup untuk mereka semua. Maka mereka menemukan roti itu dan mematikan pelita. Mereka duduk siap untuk memakannya. Ketika setelah sekian lama dan tempat roti itu akan disingkirkan, ternyata isinya masih utuh. Tak seorang pun di antara mereka yang memakannya, karena masing-masing bermaksud hendak mendahulukan kepentingan orang lain. Penjabaran batasan antara bakhil dan kedermawanan. Banyak orang yang berbicara masalah bakhil dan kedermawanan. Di antara mereka ada yang membatasi bakhil dengan menahan yang wajib, sedangkan orang yang berbuat sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya, maka dia tidak disebut orang bakhil. Memang pengertian ini bisa dikata cukup. Orang yang tidak menyerahkan kepada keluarganya kecuali menurut ukuran yang telah ditetapkan seseorang hakim. Kemudian dia membuat mereka menderita karena tidak mau menambah bagian untuk keluarganya, sekalipun hanya satu suapan atau sebuah kurma saja. Maka dia termasuk orang yang bakhil. Yang benar, orang yang terbebas dari bakhil adalah yang melaksanakan yang wajib menurut syariat dan hal-hal yang lazim dengan cara yang kesatria dan disertai kerelaan hati tatkala mengeluarkannya. Yang wajib menurut ketentuan syariat adalah mengeluarkan zakat dan memberikan nafkah kepada keluarga. Sedangkan yang lazim dengan cara yang jantan adalah dengan tidak merasa sayang terhadap apa yang dikeluarkannya dan menghindari hal-hal yang hina. Gambarannya berbeda-beda menurut perbedaan kondisi dan individu. Sesuatu yang dipandang buruk pada diri orang yang kaya belum tentu dipandang buruk pada diri orang miskin. Apa yang dipandang buruk pada diri seseorang karena menyusahkan keluarga, kerabat, dan tetangganya dalam urusan makanan belum tentu dianggap buruk pada diri orang asing. Orang bakhil adalah yang menahan apa yang semestinya dia tidak boleh menahannya, entah atas dasar ketentuan syariat, entah dasar kelaziman kesatriaan. Siapa yang melaksanakan ketentuan syariat dan kelaziman kesatriaan, berarti dia terlepas dari sifat bakhil. Tetapi dia tidak memiliki sifat kedermawanan selagi dia tidak mau mengeluarkan lebih dari itu. Sebagian orang berkata, kedermawanan adalah memberi tanpa memberitahukan apa yang dikeluarkannya. Tentang cara terapi bakhil, maka ketahuilah bahwa sebab bakhil itu adalah cinta kepada harta. Sedangkan cinta kepada harta itu ada dua sebab. 1. Cinta kepada nafsu yang tidak bisa dicapai kecuali dengan memiliki harta dan harapan yang muluk-muluk. Sekalipun dia tidak mempunyai harapan yang muluk-muluk untuk diri sendiri, tetapi dia mempunyai anak, maka dia juga termasuk orang yang mempunyai harapan yang muluk-muluk. 2. Cinta hanya semata kepada harta itu. Di antara manusia ada yang mempunyai harta yang melimpah, cukup untuk kebutuhannya sepanjang hidup, andaikan dia membatasi kehidupannya yang lazim seperti biasanya, agar hartanya masih banyak atau bertambah banyak, sementara dia pun tidak mempunyai anak dan sudah tua, lalu dia tidak mau membelanjakan hartanya untuk keperluan-keperluannya, termasuk pula untuk sedekah, maka ini termasuk penyakit bakhil yang sulit diobati. Orang ini adalah orang seperti orang yang mencintai orang lain. Ketika utusan orang yang dicintainya datang, dia justru mencintai utusan tersebut dan melalaikan orang yang tadinya dicintai. Dunia ini ada utusan yang menghantarkan kepada apa yang dibutuhkan. Dia mencintai uang dan lupa kebutuhannya, dan tentu saja ini merupakan kesesatan. Cara terapi semua jenis penyakit ini adalah dengan kebalikannya. Terapi cinta kepada nafsu dengan qanaah dan sabar. Terapi harapan muluk-muluk dengan mengingat mati. Terapi kecintaan kepada anak dan masa depannya dengan berpikir bahwa di belakangnya ada yang memberinya rezeki. Hendaklah dia tidak meninggalkan kebaikan bagi anaknya, namun memberikan keburukan kepada Allah. Kalau memang anaknya soleh, maka Allah lah yang akan melindunginya. Jika anaknya fasik, maka tidak ada yang bisa diharapkan darinya selain kedurhakaan. Hendaklah dia ingat apa yang sudah kami uraikan tentang celaan terhadap bakhil dan pujian terhadap kedermawanan. Jika banyak hal yang dicintai di dunia, maka banyak pula masalah yang dirasakan karena tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang mengetahui bahaya harta, tentu dia tidak mau bersanding dengan harta. Siapa yang mengambil sekedar menurut kebutuhannya dan menyimpan sekedar untuk kebutuhannya, maka dia bukanlah orang yang bakhil. Wallahu a'lam. 8. Kitab celakanya jabatan dan riak serta cara terapi keduanya. Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya yang paling kutakutkan dari apa-apa yang kutakutkan terhadap umatku adalah riak dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi itu sulit dideteksi tipu dayanya oleh para ulama, terlebih lagi oleh orang awam. Banyak ulama dan ahli ibadah yang begitu tekun meneliti
jalan ke akhirat yang terkena cobaan syahwat yang tersembunyi ini. Saat mereka dapat mendudukkan jiwa dan membelenggunya dari bisikan syahwat serta membawanya kepada ibadah, maka mereka tidak berhasrat kepada keturhakaan yang tampak dan yang biasa dilakukan anggota tubuh. Dengan begitu jiwa mereka bisa tenang dalam mengerjakan ilmu dan beramal. Mereka pun bisa tulus hati karena bermujahadah secara keras agar manusia bisa menerima ilmunya. Mereka pun melihat hal ini dengan penuh hormat dan sanjungan. Terasa ada nikmat yang luar biasa di dalam jiwa ulama itu. Lalu lama-kelamaan dia memandang mudah untuk meninggalkan kedurhakaan. Di antara mereka menganggap bahwa ulama itu ikhlas karena Allah, padahal sebenarnya dia telah terdaftar sebagai orang-orang munafik. Ini merupakan tipu daya dan jarang orang yang bisa selamat darinya kecuali orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Oleh sebab itu dikatakan hal terakhir yang keluar dari kepala para as-siddiqin adalah cinta kepada jabatan. Jika ini merupakan penyakit yang tersembunyi dan jebakan syaitan yang paling besar, maka penjelasan bagi ungkapannya diharuskan pada sebab-sebabnya, hakikat-hakikatnya dan macam-macamnya. Ketahuilah bahwa jabatan itu berasal dari rasa cinta terhadap satu ketenaran, dan ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya, dan keselamatan itu pada selain ketenaran. Orang-orang yang baik sama sekali tidak pernah berniat mencari ketenaran, tidak menawarkan diri agar menjadi tenar dan mencari-cari sebabnya yang membuatnya bisa menjadi tenar. Jika ketenaran itu datang secara tiba-tiba, maka mereka lari darinya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa suatu hari dia keluar dari rumahnya lalu diikuti sekumpulan orang, maka dia menengok ke arah mereka dan bertanya, "Ada apa kalian membutuhkan aku?" "Demi Allah, andaikan saja kalian tahu bagaimana cara membuka pintu rumahku, maka di antara kalian berdua tidak akan bisa mengikutiku." Dalam lafaz lain dia berkata, "Kembalilah kalian karena yang demikian ini merupakan kehinaan bagi orang yang mengikuti dan menjadi cobaan bagi orang yang diikuti." Jika Abul Aliyah radhiyallahu anhu sedang duduk lalu ada yang lebih dari 4 orang yang ikut duduk bersamanya, maka dia pun bangkit meninggalkan tempat itu. Begitu pula yang dilakukan Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, jika halakonya semakin banyak maka dia bangkit meninggalkan tempat karena takut dirinya menjadi tenar. Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, "Kami tidak melihat zuhud dalam sesuatu yang menolak jabatan. Kami melihat zuhud dalam makanan dan minuman serta harta. Maka ketika kami membagi-bagi jabatan, ternyata dia pun menolaknya." Seseorang berkata kepada Bishr Hafidahullah, "Nasihatilah aku." Bishr berkata, "Janganlah cari ketenaran untuk dirimu dan makanlah dari yang baik." Orang itu menambahkan, tidak akan merasakan nikmatnya akhirat yang orang yang selalu ingin mencari ketenaran bagi duniawinya. Telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Umar bin Sa'ad pergi menemui bapaknya saat yang sedang mengurus domba di luar Madinah. Ketika melihat kedatangan Umar, ayahnya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang itu." Ketika Umar sudah mendekatinya, dia berkata, "Wahai ayah, apakah engkau hanya sibuk mengurusi unta dan kambingnya, meninggalkan manusia saling bertengkar merebutkan kekuasaan?" Saat memukul dada anaknya sambil bertutur kata, "Diam kamu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, kaya dan yang tidak terang-terangan." Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penolong-penolongku yang paling kuidam-idamkan di sisiku adalah orang mukmin yang ringan punggungnya, banyak melaksanakan salat, membaguskan ibadah kepada Rabb-nya, mentaatinya secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui di tengah-tengah manusia, dirinya ditunjuk dengan jari-jari orang, rezekinya sekedar mencukupi kebutuhan, lalu dia bersabar atas yang demikian itu." Lalu beliau menepuk-nepuk dada dan bersabda, "Kematiannya disegerakan, sedikit orang yang menangisinya dan sedikit pula warisannya." Hadis ini hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat kepada rekan-rekannya dengan berkata, "Jadilah kalian sumber-sumber ilmu, pelita petunjuk, banyak menetap di rumah penerang malam, yang memiliki hati yang selalu baru. Kalian dikenal di langit namun tidak terkenal di bumi." Jika ada yang berkata itu semua merupakan keutamaan karena tidak ambisi di dalam mencari ketenaran, lalu ketenaran macam apakah yang bisa mengalahkan ketenaran para nabi dan para pemimpin ulama? Dapat kami jawab sebagai berikut. Yang dicela adalah tindakan seseorang yang mencari-cari ketenaran. Jika ketenaran itu yang datang dari karunia Allah tanpa mencarinya, maka bukanlah sesuatu yang tercela. Hanya saja adanya ketenaran itu merupakan cobaan bagi orang-orang yang hatinya lemah. Perumpamaan orang yang hatinya lemah adalah orang seperti orang yang tenggelam dan hanya bisa sedikit berenang. Jika ada orang lain yang tidak bisa berenang bergayut padanya, maka keduanya akan mati. Berbeda dengan orang yang mahir berenang. Jika ada orang lain yang tidak bisa berenang bergayut padanya, maka keduanya akan selamat. Bagian pertama, pasal jabatan dan harta adalah dua sendi keduniaan. Ketahuilah bahwa jabatan dan harta merupakan dua sendi keduniaan. Maksud
Harta di sini adalah hak milik yang terlihat mata dan bisa dimanfaatkan, sedangkan makna jabatan adalah hak milik hati yang dicari-cari pengagungannya dan tingkah laku yang berhubungan dengannya. Jabatan adalah tegaknya suatu martabat di dalam hati orang-orang lain atau semacam keyakinan hati mereka yang mencerminkan kesempurnaan di dalam diri seseorang, entah karena suatu ilmu, ibadah, keturunan, kekuatan, wajah yang menawan atau lain-lainnya yang diyakini manusia sebagai suatu bentuk kesempurnaan. Sejauh mana keyakinan mereka itu tertanam di dalam hati, maka sejauh itu pula lah kedudukan mereka kepadanya, pujian dan sanjungan yang dilontarkannya. Dari sini jelaslah sudah bahwa jabatan adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia, bahkan lebih dicintai daripada kecintaan terhadap harta. Sebab harta bukanlah merupakan tujuan inti, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk mencapai apa yang dicintainya. Kebersamaan harta dan jabatan dalam rangkup sebab menimbulkan rangkuman terhadap apa yang dicintai, tetapi bagaimanapun juga jabatan lebih dicintai daripada harta. Ketahuilah bahwa di antara jabatan itu ada yang terpuji, ada pula yang tercela. Sebab sebagaimana diketahui bersama, manusia harus mempunyai harta untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya. Begitu pula dia harus memiliki jabatan untuk keperluan hidup bersama orang lain. Sebab manusia tidak lepas dari penguasa yang bisa melindungi dan membantunya. Cinta semacam ini bukanlah sesuatu yang berbeda, sebab jabatan semacam ini hanya sekedar sarana untuk mencapai tujuan. Jelas ya, dalam masalah ini janganlah harta dan jabatan menjadi tujuan kecintaan. Selagi seseorang meminta untuk diberi jabatan untuk suatu tujuan, maka dia benar seperti sabda Yusuf alaihissalam, qala ja'alani ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Quran Surat Yusuf ayat 55. Dengan kata lain, beliau menyembunyikan aibnya agar kedudukannya tidak goyah dan lepas. Yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi jika seseorang meminta suatu kedudukan padahal dia tidak mempunyai profesionalisme dan kedudukannya itu seperti ilmu, warok, keturunan dan lain-lainnya, maka itu dilarang. Begitu pula jika dia membagus-baguskan sholat di hadapan orang yang banyak agar tapak khusyuk, berarti dia adalah orang yang riya, mengambil hati, tidak boleh dengan kepura-puraan, dan tidak boleh mengambil harta dengan cara yang curang. Penjabaran, cara terapi kecintaan kepada jabatan. Siapa yang di dalam hatinya tertanam kecintaan kepada jabatan, maka perhatiannya terhadap urusan manusia akan melusuk. Hatinya diliputi kesangsian terhadap mereka. Tindakan dan perkataannya hanya terarah untuk menarik simpati mereka, agar mereka menyanjung dirinya. Ini merupakan benih-benih kemunafikan dan sumber kerusakan. Sebab siapapun yang meminta suatu kedudukan di hati manusia terpaksa harus bersikap munafik dengan menampakkan apa yang sebenarnya tidak mempunyai keahlian, yang akhirnya menyeret dirinya kepada kepura-puraan dan ibadah agar dia bisa mengambil hati para manusia. Karena itu Rasulullah SAW menyerupakan kecintaan kepada jabatan, kedudukan dan kerusakannya bagi agama seperti dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah kumpulan domba. Jadi cinta kepada jabatan termasuk hal-hal yang merusak yang harus diobati dengan ilmu dan amal. Maksud terapi dengan ilmu, hendaknya dia tahu sebab yang membuatnya cinta kepada jabatan, yaitu merasa dirinya memiliki kesanggupan atau kekuasaan yang sempurna terhadap diri dan hati manusia. Kalau itu pun benar, toh akhirnya dia akan sering menemui kematian. Karena itu dia harus memikirkan bahaya yang sering menimpa orang-orang yang gila jabatan di dunia, seperti keadaan dirinya yang menjadi sasaran ketinggian dan celaan seperti cibiran. Bagaimana engkau melihat mereka yang selalu dirundung ketakutan, andaikan jabatannya itu lepas dan selalu mencari-cari jalan agar dia senantiasa disanjung orang banyak. Padahal hati manusia itu terlalu mudah untuk berubah, maka kemasgulan mereka dalam masalah ini merupakan siksaan yang didahulukan. Mereka sibuk mencari cara untuk tahankan jabatannya, sehingga hidupnya di dunia selalu diliputi kekhawatiran, ditambah lagi dengan tiadanya pahala di akhirat. Adapun terapi dari sisi amal adalah dengan memandang rendah pangkat itu di hati manusia, dengan mengerjakan amal-amal yang memang bisa menunjangnya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa ada seorang raja yang hendak mengunjungi orang yang zuhud. Setelah raja itu tiba, orang zuhud itu meminta untuk disediakan makanan-makanan yang lezat dan minuman susu. Lalu dia memakan dengan lahap dan memuji-muji hidangannya. Raja yang melihat hal ini justru memandang rendah perbuatan orang zuhud tersebut. Ketika Ibrahim An-Nakhai hendak dilatih sebagai hakim, justru dia mengenakan pakaian berwarna merah dan duduk di pasar. Orang zuhud yang mengisolir diri dari manusia bisa menaikkan pamornya di hadapan mereka. Tetapi kalaupun hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan cobaan, maka dia harus bergaul dengan mereka dengan cara yang benar. Berjalan di pasar, membeli kebutuhan dirinya, membawa diri sendiri dan memotong ketamakannya terhadap dunia. Jika hal ini dilakukan, maka tujuan bisa tercapai. Pasal, tidak peduli terhadap celaan manusia. Banyak orang yang hancur karena takut celaan manusia dan suka jika mereka menyanjungnya, sehingga segala tingkah lakunya diupayakan untuk sejalan dengan kerelaan mereka agar bisa mendatangkan kesanjungan. Takut terhadap celaan ini termasuk hal-hal yang merusak yang harus diobati.
Caranya adalah melihat sifat yang menimbulkan sanjungan. Jika memang sifat ini ada pada dirimu, tentu tidak lepas dari dua hal berikut. Bisa jadi berupa hal-hal yang memang membuat mereka suka seperti ilmu dan warok, bisa jadi berupa hal-hal yang tidak layak membuat mereka suka seperti jabatan dan harta. Kaitannya dengan yang pertama, maka seseorang harus mewaspadai kesudahannya. Kekhawatiran terhadap kesudahan ini akan membuatnya tidak mempedulikan kesukaan terhadap pujian. Kemudian jika dia merasa senang karena mengharapkan kesudahan yang baik, maka kesenangannya itu harus dianggap sebagai karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya karena ilmu dan takwa, bukan karena sanjungan manusia. Kaitannya dengan yang kedua, yaitu sanjungan karena jabatan dan harta serta kesenangan kepadanya. Seperti kesenangan kepada tanaman yang begitu cepat musnah, maka tidak ada yang senang kepada hal seperti ini kecuali sanjungan yang diberikan kepadamu, maka kesenanganmu terhadap sanjungan itu sama saja dengan perbuatan gila. Telah kami uraikan masalah bahaya sanjungan dan pujian dalam pasal bahaya-bahaya lisan di bagian terdahulu. Tidak selayaknya engkau senang karena sanjungan itu, tetapi seharusnya engkau membencinya sebagaimana yang dilakukan para salaf. Mereka membenci sanjungan itu dan marah kepada orang yang menyanjung. Terapi kebencian terhadap celaan bisa dipahami dengan terapi kecintaan kepada sanjungan, karena merupakan sifat kebalikannya. Jelasnya bahwa orang yang mencelamu boleh jadi karena memang celaannya itu tepat dengan keadaan dirimu dan dia bermaksud memberi nasihat, maka hendaknya engkau menerimanya dan tidak marah kepadanya karena dia telah menunjukkan aibmu kepadamu. Jika dia bermaksud memberikan nasihat kepadamu, berarti dia telah mengotori agamanya sendiri, dan engkau bisa mengambil manfaat dari perkataannya karena dia telah memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui sebelumnya dan mengingatkan kesalahan yang mungkin engkau lalaikan. Jika dia berbuat lancang kepadamu karena apa yang dikatakannya itu tidak ada pada dirimu, maka engkau perlu memikirkan 3 hal berikut ini. 1. Jika engkau tidak merasa memiliki aib yang seperti dikatakannya, boleh jadi engkau memiliki aib lain yang serupa. Bersyukurlah kepada Allah karena banyak aibmu yang ditutupi Allah dan tidak ada orang yang mengetahuinya serta membukanya kepadamu. Terlebih lagi jika yang dikatanya itu tidak ada pada dirimu. 2. Tindakannya itu merupakan penebus bagi dosa-dosamu. 3. Dia telah mengotori agamanya dan memancing kemurkaan Allah, karena itu dia harus memohon ampunan kepada Allah, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa ada seorang yang mencaci maki Ibrahim bin Adam, tetapi justru Ibrahim memohonkan ampunan bagi orang tersebut. Kisah ini disebutkan di bagian pendahulu. Bagian kedua, seputar riya, hakikat riya, jenis-jenisnya, celakanya, dan hal lain yang berhubungan dengannya. Telah disebutkan celakanya riya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satunya adalah firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Dan firman-Nya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Sedangkan hadis-hadis seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang apa yang diriwayatkan beliau dari Rabbnya, dia berfirman, barang siapa mengerjakan suatu amal yang dia menyekutukan selain aku, maka amalnya untuk yang dia sekutukan dan aku terbebas darinya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa anna Rasulullah SAW qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma asyirku al-asghar? Qala ar-riya. Yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum khaira. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud syirik kecil itu? Dia menjawab, iya, Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat, tak kala akan memberikan balasan amal-amal manusia. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya ketika di dunia. Apakah kalian mendapatkan kebaikan di sisi mereka? Bishr al-Hafi berkata, aku lebih suka mencari dunia dengan sepotong bambu daripada mencari dengan agama. Ketahuilah bahwa kata riya itu berasal dari kata ru'yat, melihat, sedangkan sum'ah, reputasi, dari kata sami'ah, mendengar. Orang yang riya melihat manusia dari apa yang bisa dilakukannya atas beberapa macam. Pertama, riya dalam agama, yaitu beberapa jenis. Jenis pertama, riya dengan sisi lahir dari tubuh, seperti memperlihatkan bentuk tubuh yang kurus dan pucat agar orang lain bisa melihat bahwa dirinya telah berusaha sedemikian rupa dari rasa takut yang dominan terhadap akhirat. Atau dia memperlihatkan rambutnya acak-acakan agar dia dianggap terlalu sibuk dalam urusan agama sehingga merapikan rambut pun tak sempat. Gambaran terdekat lain dengan merendahkan intonasi suara kedua, mata yang cekung dan bibir yang pucat agar nampak seperti orang yang selalu berpuasa. Karenanya Isa bin Maryam alaihissalam berkata, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah dia menyaki dan menyisir rambutnya. Hal ini dilakukan bagi mereka yang takut akan bahaya riya. Riya jenis ini bahaya bagi orang-orang yang taat kepada agamanya. Sedangkan mereka yang berorientasi bertujuan menjadi duniawi, riyanya dengan memperlihatkan badannya yang gemuk, penampilan yang bersih, tingginya yang ideal, wajahnya yang tampan dan badannya yang bersih.
Jenis kedua, riya dengan perhiasan, seperti berjalan dengan suara keras, membiarkan bekas sujud pada wajah, pakaian yang tebal dan indah, mengenakan kain wol, memperbanyak aksesoris pada pakaiannya, memendekkan lengan baju dan yang lain-lainnya. Selain contoh-contoh tadi, itu mengenakan pakaian tambalan dan kain berwarna abu-abu agar dikira sejenis wol yang ditutup kepalanya. Inilah sifat-sifat batin mereka. Kemudian kepalanya ditutupi oleh sorban agar dirasa aneh tidak biasanya, sehingga orang-orang yang memperhatikannya. Mereka itu bertingkat-tingkat, ada yang mengharapkan kedudukan di kalangan orang-orang baik dengan berpura-pura zuhud, dengan mengenakan pakaian lusuh. Jika dia mengenakan pakaian yang sederhana namun bersih seperti yang biasa dilakukan oleh para salaf, maka dia merasa seperti korban yang siap disembelih karena takut dikomentari sebenarnya dia sudah menunjukkan kezuhudannya, tetapi rupanya telah berbalik dari jalan itu. Tingkatan lainnya, mereka berharap agar dapat diterima oleh orang-orang baik dan mereka yang berorientasi bertujuan mencari duniawi dari kalangan para raja, penguasa, dan para pedagang. Jika di antara mereka mengenakan pakaian yang mencolok, maka dia tidak akan diterima di kalangan orang-orang yang baik. Jika dia mengenakan pakaian yang lusuh, maka para penguasa dan orang-orang yang kaya akan jijik terhadap dirinya. Mereka ingin memadukan antara orang-orang yang taat beragama dan memuja dunia. Maka mereka mengenakan pakaian halus, kain yang mahal harganya dan berkualitas tinggi, atau paling rendah harganya seperti harga pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kaya. Warna dan motifnya bagus dan lantas mereka berusaha agar bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jika mereka mengenakan pakaian yang lusuh atau kotor, maka akan dianggap seperti kurban sembelihan. Oleh sebab itu, mereka tidak mengenakannya karena takut direndahkan oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Namun jika pakaian yang dikenakan lembut pakaiannya dan dengan warna yang mencolok, maka mereka pasti dihormati. Hal ini dilakukannya karena rasa takut jika tidak lebih baik dari orang-orang yang baik. Setiap individu itu dengan pakaian yang khusus berat baginya mengenakan pakaian yang lain atau yang lebih tinggi kelasnya, karena khawatir dari risiko yang akan diambil. Sedangkan riaknya, mereka yang berorientasi duniawi adalah dengan pakaian yang mahal harganya, kendaraan yang bagus, aksesoris yang indah pada pakaian, tempat tinggal dan perkataan rumah tangga. Ketika di dalam rumah mereka mengenakan pakaian kasar, semakin kuatlah rasa malunya jika dilihat pada kedudukan yang demikian. Jenis ketiga, riak dengan perkataan. Riaknya para pemeluk agama adalah dengan nasihat, peringatan, menjaga pengabaran dan asar. Dengan masuk berdiskusi, memperlihatkan kedalaman ilmunya dan perhatian terhadap keadaan para salaf, menggerakkan bibir dengan zikir di hadapan orang banyak, memperlihatkan amarah saat melihat berbagai kemungkaran terhadap orang yang banyak, membaca Al-Quran dengan suara pelan-pelan agar dianggap orang yang takut dan sedih dan yang lainnya. Sedangkan mereka yang berorientasi duniawi, maka riaknya dengan menjaga penampilan luarnya secara simbolik seperti membagus-baguskan suaranya ketika berbicara, juga yang lainnya. Jenis keempat adalah riak dengan perbuatan. Seperti riaknya orang yang sholat ketika memanjangkan bacaannya saat dalam posisi berdiri, memanjangkan rukuk dan sujud, menambahkan kehusuan dan lain-lain. Begitu pula dengan berpuasa, jihad di medan perang, haji, sedekah dan yang lainnya. Sedangkan mereka yang berorientasi duniawi, maka riaknya dengan berjalan penuh lagak dan gaya congkak, menggerak-gerakkan tangan, melangkah pelan-pelan, menunjukkan ujung pakaian yang semuanya dimasukkan untuk menunjukkan penampilan dirinya. Jenis kelima, riak dengan teman dan orang-orang yang selalu berkunjung padanya, seperti memamerkan kedatangan ulama atau ahli ibadah ke rumahnya agar dikatakan sesungguhnya Fulan telah mengunjungi Fulan. Sesungguhnya mereka yang berorientasi duniawi berbolak-balik dan meminta barokah kepadanya. Begitu pula orang yang memamerkan dengan banyak syekhnya agar dia sudah bertemu dengan sekian banyak syekh dan menimba ilmu dari mereka agar dirinya dibangga-banggakan. Begitulah yang biasa dilakukan orang-orang yang riya untuk mencari ketenaran dan kedudukan di hati para ahli ibadah. Dan mereka ada yang hanya mencari ketenaran. Berapa banyak ahli ibadah yang mengisolir diri di sebuah gunung dan rohim yang menyendiri di biara, tidak tamak terhadap harta manusia tetapi demi sebuah ketenaran. Di antara mereka ada pula yang hendak mencari harta, kemudian ada pula yang bertujuan mendapatkan pujian dan sanjungan. Jika dikatakan, apakah riya itu haram, makruh, atau mubah? Jawabannya tentu saja harus ada perincian terlebih dahulu. Apakah riya itu dengan ibadah ataukah dengan yang selainnya? Jika riya dengan ibadah, maka hukumnya adalah haram. Sebab orang yang riya dengan sholatnya, dakwahnya, hajinya, atau yang lainnya, berarti dia telah bermaksiat dan berbuat dosa, sebab maksud dari ibadahnya itu untuk selain Allah. Maka dia berada dalam kemurkaan Allah. Namun jika riyanya dengan selain ibadah seperti menjadi harta, sebagaimana telah disebutkan, maka tidaklah diharamkan. Sebab dia mencari suatu kedudukan di hati para ahli ibadah. Tetapi sebagaimana cara-cara yang dilarang dalam mencari harta, maka larangan serupa juga berlaku dalam mencari kedudukan dan jabatan. Sebagaimana mencari sedikit harta yang dibutuhkan adalah sesuatu yang terpuji, maka begitu pula halnya dengan mencari jabatan. Seperti yang disabdakan Yusuf alaihissalam yang memperlihatkan keandalan dirinya dalam firman-Nya, "Ini hafidun alim, sesungguhnya aku Allah Maha Penjaga dan Maha Mengetahui." Quran Surah Yusuf ayat 55.
Bukan berarti kami menghalalkan pencarian jabatan yang banyak atau tinggi, kecuali jika hal ini menyeret pelakunya kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti orang yang kami di bagian terdahulu dalam masalah harta. Jika terbuka kesempatan untuk mendapatkan jabatan tanpa berambisi mencarinya dan tidak merasa tertekan jika jabatan itu lepas dari tangannya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hal ini, sebab tidak ada jabatan dan kedudukan lebih tinggi dari kedudukan Rasulullah SAW dan para ulama agama setelah beliau, tetapi berhasil mencari jabatan bisa mengurangi nilai agama yang tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang haram. Menggunakan pakaian yang bagus saat hendak bertemu dengan orang lain hanya sekedar menjaga penampilannya atau dengan niat untuk menjaga keindahan, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang. Memang ada perbedaan tujuan manusia dengan hal ini. Namun kebanyakan di antara mereka merasa suka jika orang lain tidak memandangnya dengan pandangan yang bisa mengurangi keadaan dirinya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat zarah. Lalu seseorang bertanya, sesungguhnya seseorang itu suka jika pakaian bagus dan selapnya bagus. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu mengabaikan yang benar dan meremehkan manusia. Di antara manusia ada pula ketujuannya hendak memperlihatkan nikmat Allah yang dilimpahkan kepadanya. Rasulullah SAW juga memerintahkan yang demikian ini. Pasal, sebagian pintu-pintu riya lebih buruk dari sebagian yang lain. Sebagian pintu riya ada yang lebih buruk daripada sebagian yang lain. Jadi ada beberapa tingkatan riya. Yang pertama, yang paling buruk dan yang paling tinggi tingkatannya adalah jika maksud dari ibadah bukan untuk mendapatkan pahala sama sekali, seperti sholat jika bersama orang-orang tetapi meninggalkannya jika sedang sendirian. Kedua, dimaksudkan untuk mencari pahala dan disertai riya dengan porsi yang sangat sedikit untuk tujuan yang pertama. Jika kesendirian, maka dia pun tidak mendirikan sholat. Tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan tingkatan yang pertama, yang sama-sama mendapatkan murka di sisi Allah. Yang ketiga, dimaksudkan untuk riya dan mencari pahala dengan porsi yang sama. Selagi satu dari tujuan ini dipisahkan, maka merasa tidak tergerak untuk berbuat apa yang membuatnya baik sama apa yang mempunyai rusak. Orang seperti ini tidak bebas dari dosa. Keempat, pandangan manusia terhadap dirinya bisa mendorong semangatnya. Dan andaikan tidak ada orang yang melihatnya, maka pun dia tidak meninggalkan ibadah. Orang semacam ini diberi pahala sesuai dengan tujuan yang baik dan disiksa sesuai dengan tujuan yang buruk. Yang dekat dengan gambar ini adalah riya dengan sifat-sifat ibadah, bukan dengan dasarnya seperti orang yang sholat, seperti orang yang tadi berniat hendak mendekatkan rukuk dan sujud serta tidak memanjakan bacaan. Namun ketika ada orang-orang yang melihatnya, maka dia memanjakannya. Ini juga termasuk riya yang dilarang karena di sini terkandung pengagungan dari manusia. Tetapi ini bukan termasuk riya dalam dasar ibadah. Penjabaran, riya lebih tersembunyi daripada rambatan semut. Ketahuilah bahwa riya itu ada yang tampak dan ada pula yang tersembunyi. Riya yang tampak adalah yang dibangkitkan amal dan yang dibawanya. Yang sedikit tersembunyi dari itu adalah riya yang tidak dibangkitkan amal, tetapi amal yang sebenarnya ditujukan bagi Allah menjadi ringan. Seperti orang yang biasa tahajud setiap malam dan merasa berat melakukannya, namun kemudian dia menjadi ringan mengerjakannya tatkala ada tamu di rumahnya. Arti yang lain yang lebih tersembunyi lagi adalah yang tidak mempengaruhi amal dan tidak membuat pelaksanaan yang mudah, tetapi sekalipun begitu riya tetap ada di dalam hati. Selagi doa tidak mempengaruhi amal, maka hal itu tidak bisa diketahui secara pasti terkecuali lewat tanda-tanda. Tanda yang paling jelas adalah dia merasa senang jika ada orang yang melihat keataatannya. Berapa banyak orang yang ikhlas mengerjakan amal secara ikhlas dan tidak bermasuk riya dan bahkan membencinya. Dengan begitu amalnya menjadi sempurna. Tetapi jika ada orang-orang yang kesenangan ini dinamakan riya dan tersembunyi, andaikan orang-orang tidak melihatnya maka dia tidak merasa senang. Dari sini bisa diketahui bahwa riya itu tersembunyi di dalam hati, seperti api yang tersembunyi di dalam batu. Jika orang-orang melihatnya maka bisa menimbulkan kesenangan. Kesenangan ini tidak membawa kepada hal-hal yang dimaklumkan, tetapi yang bergerak dengan gerakan yang sangat halus dalam membagikan untuk menampakkan amalnya secara tidak langsung maupun secara langsung. Kesenangan atau riya ini sangat tersembunyi, hampir tidak mendorongnya untuk mengatakannya, tetapi cukup dengan sifat-sifat tertentu seperti muka pucat, badan kurus, suara parau, bibir kuyup, bekas kelelahan, air mata, dan kurang tidur yang menunjukkan bahwa dia banyak salat malam. Yang lebih tersembunyi lagi adalah menyembunyikan sesuatu tanpa menginginkan untuk diketahui orang lain. Tapi jika bertemu dengan orang-orang, maka dia merasa suka. Mereka lah yang lebih dahulu mengucapkan salam, menerima kedatangannya dengan muka berseri dan rasa hormat, langsung memenuhi segala kebutuhannya, menyuruhnya duduk dan memberinya tempat. Jika mereka tidak berbuat seperti itu, maka ada yang merasa mengganjal di dalam hatinya. Selagi keberadaan ibadah sama dengan tidak adanya ibadah dalam hal-hal yang berhubungan dengan manusia, maka hal itu tidak terlepas dari riya yang tersembunyi, yang berarti akan mengurangi pahalanya. Tidak ada yang bisa selamat dari hal ini kecuali para siddiqin. Kami telah meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa ada seseorang dari ahli ibadah yang berkata kepada rekan-rekannya, sesungguhnya kami telah menjauhi harta dan anak-anak karena takut terhadap kezaliman. Kami juga takut kalau kezaliman kami ini disusupi sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang menyusupi diri orang-orang yang memuja harta. Sesungguhnya seseorang di antara kami jika datang suka jika dia dihormati karena kedudukannya dalam agama. Saat dia mempunyai keperluan, maka dia merasa suka jika keperluannya itu langsung disediakan karena kedudukannya dalam agama. Saat membeli sesuatu, dia suka jika harganya dibuat lebih murah karena kedudukannya dalam agama. Raja mendengar apa yang diperbuat ahli ibadah itu, maka suatu hari raja berjalan dalam sebuah
sebuah prosesi. Semua tempat telah dipenuhi orang-orang yang melihat prosesi raja. Ahli ibadah bertanya kepada mereka, ada apa ini? Ada yang jawab, itu adalah prosesi raja. Ahli ibadah berkata kepada pendampingnya, carikan aku makanan. Maka pendampingnya itu menjadikan makanan maka yang enak-enak, mulutnya penuh makanan dan dia pun makan dengan lahap. Mana Tuhan? Bertanya raja kepada pendamping ahli ibadah. Itu dia jawabnya. Bagaimana keadaan? Bertanya raja kepada ahli ibadah. Keadaanku sama seperti orang-orang lain, jawab ahli ibadah. Menurutku itu tidak baik, kata raja sambil meninggalkan dirinya. Akhirnya ahli ibadah berkata, segala puji bagi Allah yang telah memalingkannya dariku. Sebenarnya akulah yang lebih layak menjadi dirinya. Orang-orang yang ikhlas senantiasa merasa takut terhadap pria yang tersembunyi, yaitu yang berusaha mengecoh orang-orang dengan amalnya yang soleh, menjaga apa yang disembunyikannya dengan cara yang lebih ketat daripada orang-orang yang menyembunyikan perbuatan keji. Semua itu mereka lakukan karena mengharapkan akan diberi pahala oleh Allah pada hari kiamat. Noda-noda riya yang tersembunyi banyak sekali jasadnya karena banyaknya hampir-hampir tak terhitung jumlahnya. Selagi seseorang menyadari dirinya terbagi antara memperlihatkan ibadahnya pada orang dan antara tidak memperlihatkannya, maka di sini sudah ada benih-benih riya. Tetapi tidak setiap noda itu menggugurkan pahala dan bersama. Padahal masalah ini harus dirinci lagi secara mendetail. Jika ada yang bertanya, apa pendapatmu tentang orang yang jika engkau melihat ketaatannya dia bisa berlepas diri dari rasa senang? Apa ya demikian ini juga termasuk riya yang tercela? Jawabannya, rasa senang itu bisa dibagi menjadi dua macam, yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji jika tujuannya adalah menyembuhkan ketaatannya dan keikhlasannya karena Allah. Tetapi selagi orang-orang tahu apa yang diberinya, maka dan dia menyadari bahwa Allah yang telah membuat mereka tahu dan yang menampakkan kebaikan keadaannya, lalu dia tidak terlalu mempedulikannya apa yang telah diperbuat Allah terhadap dirinya, maka dia telah bersikap seperti apa yang telah diperbuat Allah terhadap dirinya, maka dia telah bersikap seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Terlebih lagi jika dia merasa bahwa Allah lah yang menutupi kedurhakaannya dan tidak ada karunia yang lebih besar daripada keburukan yang diberi Allah dan kebaikan yang ditampakkannya, dan dia merasa senang dengan hal ini, bukan merasa senang karena pujian orang kepadanya dan kedudukannya di hati mereka, yang semua ini diorientasikan kepada akhirat. Tetapi jika kesenangannya muncul karena orang-orang tahu keadaan dirinya dan kedudukan dirinya di hati mereka, lalu mereka menyanjung dan mengagung-agungkan dan rela memenuhi segala kebutuhannya, maka yang demikian ini dimakruhkan dan tercela. Jika ada yang bertanya, lalu bagaimana kaitannya dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amal dan dia merasa senang kepada amal itu, dan jika ada orang lain yang melihatnya, maka dia merasa takjub. Beliau menjawab, dia mendapat dua pahala, yaitu pahala kesenangannya dan pahala menampakkannya. Jawaban hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Para ulama menafsirinya dengan suatu waria. Dia merasa takjub karena orang lain memuji dengan pujian kebaikan yang didasarkan pada sabda beliau, kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Telah disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang mengerjakan suatu amal dan kebaikan dan orang-orang memuji? Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia. Namun jika dia takjub agar orang-orang tahu kebaikannya dan memuliakannya, berarti ini adalah riya. Penjabaran mengenai riya yang menggugurkan amal perbuatan dan yang tidak menggugurkannya. Jika seseorang tersusup riya, maka boleh jadi riya itu menyusup setelah dia mengerjakannya atau sebelum mengerjakannya. Setelah selesai mengerjakan ibadah itu, dia tersusupi rasa senang tanpa menampakkannya, maka rasa senang itu tidak menggugurkan amalnya, sebab dia sudah menyelesaikan sifat ikhlas, sehingga dia tidak berhubungan dengan apa yang datang sesudah itu. Terlebih lagi jika dia tidak memaksa diri untuk memperlihatkannya dan tidak menyatakannya. Namun jika dia menyatakannya setelah menyelesaikannya, maka hal ini perlu dikhawatirkan, sebab biasanya dalam keadaan seperti ini hatinya bisa disusupi riya. Kalaupun dia bisa melepaskan dirinya dari riya, maka pahalanya berkurang, sebab antara merahasiakannya dan menampakkannya itu ada 70 tingkatan. Jika riya menyusup sebelum ibadah selesai dikerjakan, seperti sholat yang seharusnya dikerjakan secara tulus, jika hanya sekedar rasa senang tidak berpengaruh terhadap amal. Jika riya yang membangkitkan amal seperti orang yang memanjangkan sholatnya agar keadaannya tidak orang lain, maka hal ini menggugurkan pahala amalnya. Tentang hal-hal yang mengawali ibadah, seperti memulai sholat dengan tujuan riya, maka sholat itu dianggap tidak ada, sekalipun dia telah menyelesaikan sholat itu dan menyesali tindakannya, sebab yang menjadi ukuran adalah pada permulaannya. Allah lah yang lebih tahu tentang hal ini. Penjabaran obat penawar riya dan cara terapi hati. Maka sudah tahu bahwa riya itu bisa menggugurkan pahala amalnya dan mendatangkan kemurkaan Allah, yang sekaligus termasuk hal-hal yang merusak. Jika seperti ini keadaannya, maka selayaknya jika ada usaha yang serius untuk menganyahkannya. Dalam terapi ini
terapi riya ini ada dua tempat yang harus diobati. Pertama, pada aliran darah dan pangkalnya. Kedua, mengenyahkan apa yang membahayakan kondisinya. Tentang tempat sasaran terapi yang pertama, ketahuilah bahwa pangkal riya adalah kecintaan pada jabatan dan kedudukan. Jika hal ini dirinci, bisa dikembalikan kepada tiga pangkal yang lain, yaitu 1. Senang menikmati pujian dan sanjungan. 2. Menghindar dari pahit celaan. 3. Tamak terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Hal ini dipertegas riwayat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada salah seorang laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang orang yang berperang dengan gagah berani, berperang dengan kesatria dan berperang dengan riya? Manakah dari yang demikian ini yang berada di jalan Allah? Beliau menjawab, barang siapa berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Makna perkataan orang itu dalam kalimat berperang dengan gagah berani agar namanya disebut-sebut dan dipuji. Sedangkan makna perkataan orang itu dalam kalimat berperang dengan kesatria adalah dia tidak mau jika dikalahkan atau dihina. Dan makna perkataan orang yang itu di dalam kalimat dengan kalimat berperang karena riya adalah agar kedudukannya diketahui oleh orang lain, dan ini merupakan kenikmatan jabatan dan kedudukan di hati manusia. Boleh jadi seseorang tidak tertarik terhadap pujian, tetapi dia was-was terhadap hinaan, seperti seorang penakut di antara para pemberani. Dia berusaha menguatkan hati dan melarikan diri agar tidak dihina. Ada kalanya seseorang memberikan fatwa tanpa dilandasi ilmu karena menghindar celaan dianggap suatu kebodohan. Tiga hal inilah yang menggerakkan dia. Cara terapinya sesungguhnya itu akan menghendaki sesuatu dengan menyukainya. Jika sesuatu itu diperkirakan membawa kebaikan dan bermanfaat baginya, entah kaitannya dengan keadaan ataupun dengan harta, jika dia menyadari bahwa dia merasakan kenikmatan karena suatu keadaan namun membahayakan harapannya, maka dengan enteng dia akan meninggalkannya tanpa menyenanginya. Seperti orang yang tahu bahwa batu adalah nikmat, tetapi ternyata dalam batu itu ada racun, tentu dia akan berpanggilannya. Begitu pula cara terapi dari penyakit ini selagi dia tahu bahayanya. Sesungguhnya jika seseorang tahu bahaya dari riya dan apa yang akan hilang dari hatinya, kebudukan di akhirat, azab yang diterimanya, kemurkaan dan kehinaan di sana, ditambah lagi dengan kegundahan selama di dunia karena sibuk menarik simpati manusia. Sebab keridhaan manusia itu merupakan sasaran yang sulit terukur. Sesuatu yang membuat segolongan orang ridho ternyata bisa membuat golongan yang lain murka. Siapa yang mencari keridhaan mereka dengan sesuatu yang membuat Allah murka, maka Allah murka kepadanya, tentu membuat orang-orang itu murka kepadanya. Lalu, apakah arti pujian manusia jika menimbulkan kemurkaan Allah? Toh pujian manusia tidak membuatnya menjadi kaya dan berumur panjang. Begitu juga celaan manusia karena dia meninggalkan sesuatu. Celaan manusia tidak membuatnya dalam bahaya dan tidak pula memiliki umurnya, serta tidak menangguhkan rezekinya. Semua manusia adalah lemah, tidak berkuasa terhadap manfaat dan mudarat yang menimpa-nimpa, tidak berkuasa terhadap hidup dan matinya, serta tempat kembalinya. Jika dia menyadari hal ini, tentu dia akan melepaskan kesenangannya pada riya, lalu kembali menghadap kepada Allah dengan hatinya. Sesungguhnya orang yang berkali itu tidak menyukai dari apa-apa yang berbahaya bagi dirinya dan dari sedikit manfaatnya.